Arnold Classic 2025 ini, gue bukan mau ngomongin siapa juara bodybuildingnya karena itu antara Samson dan Derek. Untuk kelas klasik dia udah punya standar yang cukup tinggi menurut gue. Karena dari proportionnya, kalau dilihat dari upper body-nya dengan back yang lumayan lebar dan tebel, bahu yang lebar, dan perut yang bisa vakum, itu sebenarnya udah poin. Tapi Sam Sulek karena dia kan nongol ini dengan badannya gede banget kan, anak muda yang badannya gede banget karena pakai roid, intinya gitu kan. Makannya semaunya aja, bahkan dia memasukkan diet dia dengan es krim. Oke, strong people, kembali lagi bersama Aji Strongman di Strong News. Masih di Strong News. Dan info terhangat kali ini datang masih dari benua Amerika, dari Las Vegas dan bukan Las Vegas, dari Columbus, Ohio. Masih semua tentang Arnold Classic 2025 ini. Gue bukan mau ngomongin siapa juara bodybuildingnya karena itu antara Samson dan Derek. Lu siapa yo? Saya Simbah lagi. Sibam itu Westgate mau. yang Bekasi. Oh, Sibam Bekasi tadi gue liat lagi makan tuh ya di bawah pohon. Iya. Jadi kita membahas soal dia namanya apa sih nama ininya? Singkatannya nggak ada ya? Iya. Kita akan membahas soal Sam Sulek. Oke, kita pernah membahas Sam Sulek sebelumnya di tahun lalu. Ini linknya gue kasih ya, yang belum nonton soal Sam Sulek. Gue bahas kenapa dia bisa segitu viralnya di 2023 dulu dia mulai. Jadi ini bocah berawal dari fitness influencer biasa, dia tiba-tiba gede, intinya tiba-tiba badannya gede. Bukan tiba-tiba badannya gede, konten dia adalah anak muda yang badannya freak, kayak binaraga. Dan waktu itu tahun lalu Sam Sulek banyak mendapat tanda kutip kecaman dari para senior-senior abang-abangan di Amerika adalah karena kontennya itu semau-maunya dia. Dalam arti kata semau-maunya tuh latihannya ada yang bilang ego lifting, terus dia roomnya nggak full room, ada yang bilang gerakannya banyak yang salah, dan semua itu ditepis dengan Sam Sulek dengan kejadian ini. Dia ikut NPC di Las Vegas Muscle Contest, namanya Legend apa yo? Dia ikut The Muscle Contest 2025 NPC Legend Classic di Las Vegas, dan dia mendapat overall Classic Physique Champion. Nah ini lihat badannya nih pas dia posing. Kita lihat di sini ya. Ini sedikit kita bahas badannya Sam Sulek di pertandingan ini. Kalau kita ngomongin soal muscle balance dulu ya. Untuk kelas klasik dia udah punya standar yang cukup tinggi menurut gua. Karena dari proportionnya, kalau dilihat dari upper body-nya dengan back yang lumayan lebar dan tebel, bahu yang lebar, dan perut yang bisa vakum, itu sebenarnya udah poin ekstra frame orang kalau mau ikut klasik. Karena dengan perutnya bisa vakum dan bahunya lebar, itu secara visual badan dia langsung seperti X-frame. Jadi subframe-nya di pinggang dia kecil, pahanya sebenarnya Sam Sulek pahanya biasa aja, nggak terlalu superior, tapi dia punya upper body-nya memang lebih superior dari lower body-nya. Tapi kalau dari segi muscle balance dia masih rata nih gedenya semuanya. Dari quad tricep, betisnya juga ada, semuanya forearm ada gitu. Glutes-nya juga lumayan, dan posingnya ya posing amatir lah, namanya so-so. Menurut gue transisi antar posing juga biasa aja Sam Sulek. Tapi di sini satu yang istimewa dari Sam Sulek menurut gue adalah conditioningnya. Sam Sulek waktu itu tahun lalu yang sempat kita bahas itu gede ya,
Sam Sulek itu kayak 240-an itu sekitar 100 berapa belas lah yo, gue lupa dia. 100 hampir 115 lah. 115 itu menurut gue untuk ukuran main klasik itu udah lumayan gitu, lumayan gede untuk bulkingnya ya. Cuman pas dia ikut, tiba-tiba dia ikut ini, itu kayak tahu-tahu menang, itu membuat semua mata atau membuat semua mulut komentator fitness di Amerika sana bahkan di dunia jadi diem. Ternyata Sam Sulek nggak cuma bagus di konten, di pertandingan dia juara 1 dan overall guys. Ini sebenarnya bukan sindiran sih yo ya. Jadi menurut kacamata Leo nih, gue ngomong aja nih, bukan kacamata gue. Katanya kalau influencer harus tanding ya, kata lu ya, bukan kata gue. Menurut anda gimana? itu biasanya kalau di akhir video gitu ya. Tapi enggak sih, enggak semua fitness influencer harus tanding. Karena ada beberapa fitness influencer yang dia juga mungkin arah kontennya ke edukasi, arah kontennya mungkin ke lifestyle, arah kontennya mungkin untuk ke enggak yang kompetitif ya. Maksudnya lebih kayak ke the way dia hidup lebih sehat dengan nge-gym gitu. Nah, itu mungkin dari situ. Tapi Sam Sulek karena dia langsung, dia kan nongol ini dengan badannya gede banget kan, anak muda yang badannya gede banget karena pakai roid, intinya gitu kan. Makannya semaunya aja, bahkan dia memasukkan diet dia dengan es krim. Dia bilang makan es krim bisa seliter sehari katanya gitu. Dan banyak fitness influencer yang sana ngomong, wah ini nggak sehat, lu jangan ikutin Sam Sulek gini-gini. Tapi ternyata Sam Sulek membuktikan kalau dia juga bisa tanding dan menang bahkan overall di NPC, dan dia berhak mengikuti karena dia overall di NPC ini mungkin bahasanya regional, dia berhak ikut ke qualifier yaitu di Arnold Classic amatir yang juga terjadi di hari ini ya, tapi videonya udah lewat dan dia berhasil overall lagi, dan akhirnya Sam Sulek mendapatkan IFBB Pro Card untuk Classic Physique Division sama seperti Mas Fani Fuad. Tetapi masih ada waktu nih sampai September untuk Sam Sulek tanding sekali lagi di Pro Show untuk mendapat tiket kemana? Ke Olympia gitu yo. Apaan? Kok Cilengsi? Cilengsi kemarin dong. Jadi dia hanya membutuhkan satu lagi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ini one hit wonder. Tahu lu one hit wonder? Jadi one hit wonder itu sekali nongol langsung juara. Ikut ini juara 1, ikut ini overall pro card. Nah mungkin kita nggak ada yang tahu kan, ternyata siapa tahu dia ikut di apa tadi yang lu bilang tadi, pertandingan apa? Bukan. Yang hadiahnya gede. Bukan dong. Yang bulan yang ada si itu ikut. Yang gede Nick Walker. Yang gue bilang itu loh hadiahnya gede banget. Pittsburgh, bener Leo, ini Leo untuk pertama kalinya Leo bener. Pittsburgh. Nah siapa tahu Sam Sulek kan udah dapat pro card. Dia ikut Pittsburgh dan dia juara 1. Dia langsung berhak ikut Mr. Olympia September, ketemu gua di Las Vegas. Anjay, pede banget ya. Iya di Expo yang sama tuh ketemu gua dagang kopi di sana. Nah, balik lagi ke Sam Sulek ya. Guys, kalau kalian lihat Sam Sulek di video yang di nanti ada VT-nya nih, perbandingan di Muscle Contest dan di Arnold Classic. Dia dengan jenjang waktu rentan waktu yang cuma 2 minggu atau seminggu ini, dia improve banget. Lower back-nya itu Christmas tree-nya jelas banget kelihatan dan makin detail. Ternyata Sam Sulek punya kulit yang sangat tipis guys. Dan di umur ini ini hebat menurut gue, karena di umur dia latihan nggak gitu lama, tapi dia hampir punya muscle maturity atau kematangan otot yang cukup bagus gitu loh. Dan ini balik lagi adalah peran genetik gitu. Ada orang yang kulitnya kulit tebel kayak gua, ada yang tipis kayak Anjar gitu. Jadi itu kan genetik ya.
Tapi muscle maturity itu didapatkan biasanya dengan dia jam waktu latihan dia yang udah bertahun-tahun. Tapi Sam Sulek membuktikan kalau waktu 3 tahun itu udah pas untuk ikut tanding, bahkan bisa overall IFBB Pro klasik loh. Dan klasiknya di Amerika. Itu kan udah kayak tolak ukurnya binaraga guys. Jadi Sam Sulek sekali lagi dia membungkam semua omongan fitness influencer lain kalau dia itu bisa. Dan itu bagus banget buat karir dia. Karena kalau gue lihat ke 3 bulan belakang ternyata emang gue baru ngeh kalau ternyata Sam Sulek itu dia ngajak collab ke beberapa atlet yang mau tanding. Itu untuk latihan bareng. Nah ternyata di situ dia punya misi. Dia tuh ambil ilmunya masing-masing. Dia sama Derek Lunsford dia latihan. Sama Samson dia latihan. Sama siapa temennya si Bam yo? Mike Summerfield dia latihan. Sama Ors dia latihan. Ternyata ilmu satu-satu itu diambil semua. Itu pinter loh. Itu salah satu trik jitu-nya content creator adalah bisa collab dengan semua atlet yang udah terkenal. Dan ilmunya pasti dikasih semua. Kenapa ini nggak terfikir olehku? Wih, kayak judul lagu ya. Jadi ternyata kita bisa ngambil ilmu dari beberapa orang dengan collab. Dan itu pertama lu dapat monetize, kedua lu dapat konten, ketiga lu dapat ilmu, exposure, dan akhirnya dan itu dibikin ke badan dia dan dia ini IFBB Pro Card gitu. Jadi emang ilmu itu emang lu harus belajar dengan orang yang tepat gitu. Jadi kalau kayak misalnya gini nih, misalnya Aldo, nah ya nggak, Aldo kan kira-kira influencer fitness tapi yang serius di pertandingannya kan. Nah kayak Aldo dia bisa aja ya, dia bisa ngonten dengan misalnya Aderai, ya latihan bareng dan ilmunya di ini dia bisa ngonten sama Ricky Samsuri, dia bisa ngonten sama Anjar, dia bisa Anjar kurang gede exposure-nya. Dia bisa ngonten sama Pak Canggih, Pak Canggih kan gede banget exposure-nya. Terus dia bisa ngonten dengan berbagai pihak yang ada hubungannya dengan bodybuilding ya. Itu bagus loh. Dan itu bisa dimanfaatkan bener. Karena ilmu itu gak semua orang akan ngasih lo dengan cuma-cuma guys. Itu makanya kalau kalian serius di satu bidang ya, ini baik lagi menurut gua sebenarnya ini privilege tapi kalian semua bisa kok. Kalian misalnya nih ini satu contoh ya. Gua anak fitness biasa, orang nggak ada yang kenal gua kan. Gua hanya anak kampus biasa. Tapi cita-cita gua dulu mau jadi binaraga kan. Gua datang atau gua dulu nge-gym di namanya Klub Adere Senopati. Dulu di Klub Adere Senopati itu isinya orang-orang keren semua kan, yang badannya udah jadi lah. Ada Tim Rai, ada Bang Erwin dulu gue lihat di situ, ada Bang Hence, terus juga artis tuh gue lihat ada Primus, ada Adrian Maulana, kadang-kadang Adere juga dateng. Nah di situ sebenarnya kita kalau masuk ke circle mereka, kita bisa banyak ilmu yang kita bisa dapat. Kayak sama Bang Erwin dulu gue nanya diet itu kayak gimana. Nah terus kalau untuk kayak posingnya gue bisa nanya ke atlet lain yang jago posing. Nah gitu, kalian sebenarnya harus bisa memanfaatkan circle yang ada dan harus bisa memilih circle yang tepat guys. Jadi kalau kalian mau serius di satu bidang, misalnya bidang circle-nya balap mobil. Nah kalian harus masuk ke dalam circle bengkel itu, misalnya bengkel A, di mana bengkel A itu ada pembalap yang terkenal, ada mekanik yang bagus, ada orang yang tahu gimana setup mobil. Nah kalian kalau masuk ke situ bengkelnya bisa nanya-nanya. Nah itu makanya itu bisa semua kalian dapatkan guys. Jadi jangan berpikir kalau ilmu itu susah, gampang asal kita tahu caranya. Dan balik lagi ke Sam Sulek, menurut gue tahun ini, kalau menurut Leo dia masuk Olimpia gak? Susah, menurut gua enggak. Karena pertama nama besar, kedua badan dia gampang berubah nih. Kalau dia terus diet aja sampai Pittsburgh mati.
kan pakai terus jadinya. Mungkin dia tinggal dia atau timnya cari pertandingan yang nggak gitu rame, dia ikut di situ. PCA. Dia ikut satu pertandingan di Amerika, cari yang sepi, itu yang penting dia dapat tiket dulu aja menuju Olympia. Di situ pasti nih exposure Sam Sulek akan 2 kali lipat bertambah besar, guys. Karena dia udah masuk ke level Olympia. Kalau dia bisa aja Arnold Classic ini amatir, siapa tahu dia bisa ikut Arnold Classic karena ini overall. Dia karena overall Arnold Classic amatir, dia mendapat tiket ke Arnold Classic yang profesional. Siapa tahu, ya enggak? Siapa tahu lusa ini dia tanding lagi. Ya kita nggak ada yang tahu. Tapi ya mungkin menurut gua dengan badan Sam Sulek, sebenarnya badannya nggak indah-indah banget, cuman lengkap dan conditioningnya tuh bagus, keringnya tuh dapet untuk berjejer dengan the big boy nanti di Olympia. Gua rasa bisa lah masuk top 10 lah, top 15 sih kayaknya Sam Sulek bisa. Kalau Anda gimana? Nah, Sam Sulek itu menurut gue satu fenomena yang ada di dunia fitness, di mana jarang terjadi influencer yang ngonten doang akhirnya bisa serius di pertandingan. Kalau di Indonesia nggak banyak ya yo. Ada nggak yo influencer yang kompetitif? Nggak ada ya? Aldo. Selain Aldo? Kalau Dimas itu belum ya? Dimas Tete ya? Iya, Dimas Tete, maksudnya Dimas Dediji belum tanding dia, jadi belum bisa dibilang kompetitif. Ya belum ada sih ya. Kalau ini Jarif juga kan influencer tapi nggak tanding ya? Dia mau member tapi nggak mau akar juga. Jadi emang belum ada guys menurut gue. Coba kalau menurut gue belum ada. Kalau kalian ada nggak kepikiran siapa konten kreator yang dia basicnya konten tapi dia ternyata terjun di dunia bodybuilding juga dan tanding tapi berhasil gitu. Menurut gue belum ada sih. Gary konten kreator ya? Konten kreator dia. Ya bisa lah ya. Ya bisa ya. Iya Gary bisa Gary. Oh ini Dokter Akbar? Nah, dia dokter kan? Influencer itu dokter dan influencer fitness. Oh itu nggak mau ngomongin gue. Oh iya sebenarnya ada lah beberapa ada yang concernnya sebenarnya di fitness influencer sebagai konten kreator, tapi ternyata terjun di kompetitif bodybuilding juga berhasil gitu. Jadi menurut gua kenapa agak susah ya kayak Sam Sulek ini, karena pertama konten kreator itu juga harus kan membuat konten ya, kerjaan mereka kan dasarnya ngonten. Untuk membagi antara konten dan fokus ke pertandingan itu pasti lumayan ngejelimet sih. Satu sisi kayak ngonten ini kan butuh energi juga ya, maksudnya butuh kita mikir skrip, terus juga mikir episode apa minggu depan, atau bahkan ada konten kreator yang harus upload setiap hari. Nah itu menurut gua itu agak disusahkan dengan prep kontes tersebut gitu. Nah makanya orang-orang yang bisa melewati hal itu, yang konten kreator yang akhirnya bisa sukses di pertandingan aslinya, itu berarti orang-orang yang bisa memanage waktu dengan baik antara konten kreator dia, gimana dia sibuk bikin skrip, gimana dia sibuk bikin ide apa yang mau dia bikin, tapi di satu sisi dia menjaga latihannya harus on point, makannya juga harus on point, dan itu susah banget menurut gua guys. Karena gue juga sedikit banyak waktu itu gue pernah, biarpun tandingnya bukan tanding bodybuilding, gue tanding strongman sama powerlifting. Di hari-hari mendekati hari pertandingan, emang kadang kita fokusnya kan ke latihan, dan kadang konten itu ya udahlah seadanya, yang penting ada konten. Nah kadang pasti itu yang membuat kita masih berpikir, satu fokus untuk pertandingannya kita harus fokusin, kita tata betul waktunya, latihannya, makannya. Tapi satu sisi konten itu harus tetap ada, karena ya kalau enggak
ibaratnya monetize-nya juga akan terganggu guys. Jadi antara konten dan tanding, gue rasa seperti dua belah pisau ya yo. Satu bisa membantu, satu juga bisa pasti ada yang keteteran, tapi nggak masalah guys. Itulah dia Sam Sulek dengan fenomenanya di dunia fitness yang ternyata membuat orang kagum ya, yang tadinya orang mencela dia dengan lu ngonten doang, badan lu gede gitu juga gede bohong, gede basah ya ibaratnya ya, gede basah. Kalau anak-anak fitness bilang gede basah karena gedenya gede bulking. Ternyata pas sudah kering Sam Sulek juara, dan itu membuat semua orang salah menilai Anda. Mas Sam Sulek selamat, dan mungkin nextnya Anda bisa menggantikan superstar yang lain di klasik fisik. Jadi emang Sam Sulek berada salah satu di antara yang terbaik guys. Kita lihat tahun ini gimana Mr. Olympia 2025 di September. Kira-kira adakah nama Sam Sulek atau nggak ada? Kita lihat nanti. Oke, terima kasih guys, dan selamat berpuasa ya. Atau ini mungkin udah puasa nanti ini video ini. Udah puasa sepertinya. Oh iya, jadi selamat berpuasa. 1 bulan kita ketemu lagi di Strongcast dan Strong News dengan Pak Canggih. Oke, see you and we close this.